Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 7 semester 1 bab 1. Pengamatan objek dan pengukuran. Penyelidikan IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya warna kulit, tinggi badan, dan berapa massa tubuhnya. Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain seperti berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengomunikasikan hasil pengamatan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya yang tertera pada gambar, apakah bunga yang kita tanam akan hidup? Yang kedua, memahami berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, mengapa terjadi siang dan malam? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data warna seperti ini, apa kesimpulannya? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Meliputi objek yang berukuran kecil. Contohnya, bakteri, virus, dan partikel atom. Terus yang kedua, objek yang berukuran besar. Misalnya lautan. Kemudian tata surya. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya kita akan mengukur panjang papan tulis yang diperoleh panjang papan tulis 1,5 meter. Panjang merupakan contoh dari besaran. 1,5 merupakan nilai besaran. Meter merupakan satuan. Satuan pengukuran ini meliputi satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh dari satuan baku meter, kilogram, sekon. Contoh dari satuan tidak baku, jengkal, hasta, depa. Pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga diperoleh hasil pengukuran secara langsung.
Contohnya, mengukur keliling silinder menggunakan meteran. Pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah metode untuk menggunakan perbandingan antara dua benda untuk menemukan ukuran yang tidak diketahui seperti panjang atau jarak pada benda yang diukur. Contohnya adalah mengukur volume benda secara tidak langsung dengan mengukur volume air yang dipindahkan ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam air. Berdasarkan hukum Archimedes, volume air yang dipindahkan akan sama dengan volume benda yang dimasukkan ke dalam air. Kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran ini ada dua. Yang pertama, kesalahan sistematik adalah kesalahan pengukuran yang terjadi karena hal-hal berikut. A. Kesalahan pada alat ukur yang digunakan. Misalnya, kesalahan kalibrasi. Yang kedua, penunjukan nilai 0 bergeser dari titik 0 yang sebenarnya. Yang ketiga, pegas pada neraca pegas melemah sehingga penunjukan angka oleh jarum menjadi tidak akurat. B. Kesalahan manusia, human error, misalnya kesalahan paralaks, yaitu pembacaan skala analog pada sudut yang salah, seperti pada gambar. C. Kondisi lingkungan saat bekerja. Pemakaian alat dalam kondisi yang berbeda dengan keadaan pada waktu alat dikalibrasi pada suhu, tekanan, dan kelembapan alat yang berbeda akan mengakibatkan kesalahan. Kesalahan pengukuran yang kedua, kesalahan acak, adalah kesalahan pengukuran yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Contohnya yang pertama, gerak Brown pada molekul udara. Yang kedua, fluktuasi atau naik turunnya tegangan listrik. Yang ketiga, draw atau noise elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.